Maksudnya di sini adalah yang tidak mereka tinggalkan adalah perkara itu tetap ada walaupun tidak semuanya melakukan, ya. Tapi tetap ada di antara umatku yang melakukan hal tersebut, ya. Karena umat ini dihitung secara keseluruhan, yaitu umat ijabah, umat Islam, ya. Dan tidak meninggalkan kebiasaan ini. La tarkabunna sanana man kana qablakum. Jadi kabar Nabi SAW dalam perkara ini bukan kemudian membatasi 4 perkara saja, ya. Jadi Nabi mengatakan 4 perkara dari perkara jahiliyah. Maksudnya bukan cuma 4 perkara, tapi hanya untuk memberikan contoh, sampel saja. Adapun kejadiannya banyak sekali, enggak cuma 4 perkara, ya. Banyak sekali. Ya. Tapi Nabi SAW di beberapa hadis itu memberikan 3 perkara, 4 perkara, 7 perkara seperti ini. Itu untuk memudahkan sahabat itu menghafal, ya, untuk memahami, ya, apa yang disampaikan Nabi SAW. Ya. Jadi Nabi mengabarkan di sini sebagai memberikan peringatan agar kita menjauh, ya. Bukan sebagai apa? Membenarkan, ya, bukan membenarkan. Sebagaimana hadis Nabi SAW, ya, la tarkabunna sanana man kana qablakum. Sungguh kalian akan apa? Mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang-orang sebelum kalian, ya. Kemudian apa? Yahudi dan Nasara. Ya. Itu bukan kemudian Nabi menyuruh, enggak, tapi akan mengabarkan, ya, kejadian di akhir zaman atau di masa Nabi SAW sampai zaman akhir. Kemudian hadis Nabi SAW juga ad-dha'inatu takhruju min San'a ila Hadramaut la takhsha illallah. Kemudian perempuan keluar melakukan perjalanan seorang diri dari San'a. San'a itu mana? Yaman, ya. Ke Hadramaut, dari San'a ke Hadramaut, dari satu kota ke kota yang lainnya, la takhsha illallah, tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya aman, ya, dalam keadaan aman, ya. Nanti pada akhir zaman ada kejadian-kejadian seperti itu, ya. Nah, ini bukan membenarkan bahwa wanita itu pergi seorang diri, enggak, ya. Nah, ini ada hadisnya, enggak. Maksudnya apa? Nanti akan ada kejadian, ya. Tapi Nabi SAW telah memberikan apa? Peringatan, ya. Tidak halal, ya, wanita yang beriman pada Allah dan hari akhir melakukan perjalanan sehari semalam kecuali dengan dzi mahram, dengan bersama apa? Mahramnya. Baik. Yang pertama adalah apa? Al-fakhru bil ahsab, berbangga-bangga dengan apa? Kedudukan. Ada enggak di antara masyarakat kita yang kemudian apa? Berbangga-bangga dengan kedudukan, ya. Dengan maksud apa? Menyombongkan diri, mengangkat derajat diri sendiri, ya. Apa itu hasab? Kedudukan. Ma yahtasibuhul insanu min syarafin wa su'dat. Apa yang dianggap manusia berupa kemuliaan dan kepemimpinan, ya, ketokohan, ya. Ka'an yakuna min Bani Hashim fayaftakhiru bidzalik. Seperti seorang mengatakan saya dari kaum Bani Hashim, ya. Saya kaum dari apa? Suku Bani Hashim. Kemudian bangga. Nah, ini ada juga, ya. Kita orang titik-titik, ya. Mesti ada. Dan kita lebih apa? Tinggi dari bangsa-bangsa yang lain. Nah, itulah. Ya, ini kabar Nabi SAW terjadi, ya. Atau kemudian apa? Mengatakan saya dari putune Mbah Fulan, gitu kan. Saya ini keturunannya Bung titik-titik, gitu. Nah, itu terjadi, ya. Jadi bangga dengan ketokohan yang dimiliki oleh
pendahulunya, moyangnya, ya, kakek buyutnya, atau kaumnya, atau daerahnya, ya, bangga, ya. Dan bangga di sini, ya, lebih kepada sifat negatif yang mendorong diri untuk menganggap diri sendiri itu lebih tinggi dari orang lain derajatnya. Dan ini termasuk yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi kalau dari Bani Fulan, saya kedudukannya lebih tinggi dari Bani yang lain dan seterusnya. Nah, ini ada perkara dari jahiliyah. Li'anal fakhr fil haqiqah. Kenapa demikian? Karena hakikatnya, ya, seharusnya, ya, atau yang benar, ya, bukan kemudian ini disalahartikan, ya. Yang benar di sini adalah ayakunu bitaqwallahi alladzi yamna'ul insan minat ta'ali wa ta'adzum. Seharusnya berbangga itu bukan berbeda dengan makna sebenarnya, yaitu dengan takwa kepada Allah. Yang mau dibanggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala takwa, ya. Ya. La fadla li arabiyyin wala ajamin illa bitaqwa. Nabi mengatakan tidak ada keutamaan dari orang Arab atas orang ajam kecuali dengan takwa. Tidak ada kebanggaan antara orang yang berkulit merah dengan yang berkulit hitam. Ya, merah maksudnya orang kulit putih, orang Arab. Atas orang-orang kulit hitam, ya, kecuali dengan takwa. Maka keutamaan atau kebanggaan itu hakikatnya nanti di sisi Allah dengan takwa, bukan karena urusan duniawi tadi, ya. Apa yang mau dibanggakan? Apa yang kemudian dibanggakan seseorang, apakah itu kemudian menjadikannya sebagai orang yang lebih bertakwa kepada Allah? Kan tidak. Saya dari Bani Fulan, saya dari begini-begini. Kan tujuannya itu apa? Membanggakan diri saja, menganggap bahwa kita lebih tinggi dari orang lain. Nah, itu yang tidak boleh. Ya. Pun kemudian takwa di sini bukan dijadikan berbangga tadi saya seperti sebutkan, ya. Bukan kemudian saya lebih bertakwa dari kamu, amalan saya lebih banyak. Oh, enggak, bukan seperti itu, ya. Ya, bukan untuk diungkapkan di hadapan manusia, di hadapan makhluk, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah ketakwaan. Ya. Yang kemudian ketakwaan tersebut, ya, menahan dirinya untuk berlaku sombong atas makhluk yang lain. Ya. Jadi ini yang kemudian apa yang seharusnya kita tanamkan kepada diri kita. Jangan kemudian apa menganggap, oh saya orang suku Fulan, ya. Oh saya lebih bagus, ya, daripada suku yang lainnya dan seterusnya. Tidak, ya. Kebanggaan itu adalah dengan takwa kepada Allah, ya. Maksudnya kebanggaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa idza kana al-fakhru bil hasab min fi'lil jahili fala yajuzu lana an naf'alu. Karena kebiasaan ini termasuk perkara jahiliyah, maka kita tidak boleh melakukannya sebagaimana Allah melarang kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan kalian tabarruj. Ini untuk perempuan-perempuan, wanita-wanita mukminah. Jangan kalian tabarruj. Tabarruj itu apa? Berhias diri, bersolek, ya. Dengan tabarrujnya jahiliyah, gaya berhias dirinya, gaya bersoleknya kaum jahiliyah ula, yang pertama dahulu. Dan tafsiran ayat ini maksudnya apa? Orang-orang jahiliyah dulu, ya, perempuan-perempuan jahiliyah dulu, mereka, ya, membanggakan kemolekan tubuh mereka di hadapan laki-laki, ya. Mereka membanggakan kemolekan tubuh mereka di hadapan laki-laki. Maka Allah melarang istri Nabi untuk melakukan tabarruj, menghias diri, membanggakan kemolekan tubuhnya di hadapan laki-laki. Lebih spesifik, mohon maaf, ya, mereka membusungkan dada mereka ketika laki-laki lewat. Maka kaum mukminah hati-hati, ya, kaum mukminah hati-hati, kaum muslimah, ya.
Jangan kemudian berbangga ya dengan kemolekan tubuh kalian. Ya. Terlebih ketika kalian melakukan itu di hadapan laki-laki. Mungkin menjaga orang mukminah itu menjaga apa? Iffah, kehormatannya. Kehormatannya terhadap apa? Di hadapan laki-laki yang bukan mahram itu dijaga. Ya. Jangan kemudian malah dibangga-banggakan. Ya. Nasallahu afiyah. Dan ini kebiasaan jahiliyah ini masih ada di antara kebiasaan yang kita lakukan sekarang. Non sewu afwan. Pakai kerudung, iya. Tapi kerudungnya kecil. Apa yang dibanggakan? Dadanya. Mohon maaf.